Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Suhud Fadli di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat malam waktu Indonesia. Suhud, apa kabarnya di sana dan bagaimana kondisi jemaah Indonesia yang sudah tiba di sana? Apakah ada jemaah yang jatuh sakit? Ya, selamat petang waktu Madinah Arab Saudi, baby. Di sini tercatat sudah 51 kloter jemaah haji yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Tadi tepatnya sampai dengan pukul 17.30 waktu Arab Saudi, baby. Dapat dilihat bahwasanya jemaah haji Indonesia begitu mendarat di Bandara Ama ini terlihat cukup riang gembira, baby. Kenapa? Karena sejak dari embarkasi sudah mendapatkan layanan yang prioritas sampai dengan di pesawat hingga nantinya di hotel yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Perlu diingat, baby, bahwasanya hotel jemaah haji Indonesia itu rata berjarak hanya sekira 50 sampai dengan 350 meter dari pelataran atau pintu masuk Masjid Nabawi. Jadi sangat dekat sekali. Oleh karena itu kesehatan jemaah haji pun cukup diperhatikan sehingga tidak terdapat banyak jemaah haji yang sakit, baby. Baik, berarti sudah ada puluhan kloter tiba di sana begitu ya, Suhud ya. Lalu untuk badal haji, ini bagaimana alur dan prosedurnya, Suhud? Iya, untuk badal haji sendiri tercatat Selasa kemarin pada tanggal 13 Mei setelah asar, ada seorang jamaah haji Indonesia asal Garut bernama Upan Supan Anas berusia 71 tahun yang meninggal setelah menunaikan ibadah sholat asar di pintu 4 Masjid Nabawi, baby. Sebelumnya almarhum berasal dari kloter atau kelompok terbang Jakarta Bekasi 2. Almarhum sebelum dinyatakan meninggal akibat serangan gangguan jantung sempat mendapatkan perawatan dari tim Emergency Center Masjid Nabawi. Dan bagaimana statusnya ketika seorang jemaah calon haji wafat? Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH sudah menyiapkan rencana untuk membadal hajikan. Seperti itu, baby, di mana persyaratannya cukup mudah. Yang pertama misalnya jemaah yang wafat di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum dilaksanakannya wukuf di Arafah, baby. Persyaratan yang kedua, siapa aja yang termasuk kelompok yang bisa dibadalkan adalah jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Sedangkan yang ketiga, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Adapun selanjutnya petugas badal haji melaksanakan wukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya sampai dengan seluruh tahapannya dinyatakan selesai, baby. Setelah itu petugas badal haji akan menandatangani surat pernyataan telah melaksanakan badal haji dan PPIH Arab Saudi akan menerbitkan surat atau sertifikat badal haji. Nah, sertifikat badal haji ini, baby, nantinya akan diserahkan kepada ketua regu atau ketua rombongan dari almarhum jemaah calon haji Indonesia yang nantinya akan diberikan kepada keluarga jemaah. Perlu diingat buat pemirsa dan juga jemaah calon haji lainnya, baby, bahwasanya badal haji ini dilakukan pemerintah secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Jadi jemaah haji tidak perlu was-was atau merasa gelisah ketika anggota keluarganya meninggal atau wafat di tanah suci, karena pemerintah akan membadalkan hajinya sehingga nantinya sudah bergelar haji, baby. Baik, berarti tadi alur dan prosedurnya untuk badal haji, dan perlu diingat untuk para jemaah calon haji ini, badal haji tidak dipungut biaya begitu ya, Suhudnya. Lalu untuk cuaca di sana, di Madinah khususnya, bagaimana ini? Karena seperti informasi yang kami ketahui, hari ini tembus 40 derajat Celcius di sana, dan Kemenak juga menghimbau agar jemaah membatasi aktivitas luar ruangan. Bagaimana, Suhud? Ya, untuk cuaca sendiri, baby, memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara cuaca di tanah air dengan di Madinah. Di mana di Madinah ini jika siang menjelang suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi jemaah, terutama jemaah haji lansia. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kemenak bahwasanya jemaah haji lansia perlu membatasi aktivitas atau mengatur aktivitas yang hanya berkaitan dengan ibadah. Tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Jikalau terpaksa melakukan aktivitas di luar ruangan, maksud kami
diusahakan agar jemaah haji selalu menggunakan yang pertama baby, masker, kacamata, tabir surya, serta tidak lupa membawa air mineral atau air putih baby. Hal-hal yang tadi saya sebutkan bermanfaat untuk yang pertama mencegah terjadinya heat stroke atau serangan panas dan juga dehidrasi. Karena rata-rata dehidrasi itu memiliki gejala yang tidak sama dengan yang terjadi di tanah air. Jadi misal jika jemaah haji tidak melakukan kencing dalam jangka waktu yang lama, terus memiliki daya konsentrasi yang menurun, itu adalah salah satu tanda bahwasanya tubuh sudah mengalami dehidrasi dan membutuhkan air. Bukan berarti baik-baik saja kondisinya. Oleh karena itu bagi jemaah haji disarankan atau diimbau untuk selalu menggunakan alat perlindungan diri ketika sedang beraktivitas di luar ruangan agar nantinya bisa tetap dalam kondisi segar dan bugar saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, baby. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Suhud Fadli melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dan selamat menunaikan ibadah haji, sehat selalu.